Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita, Ceria, Cengkram Mariang seputar kimia. Sebelumnya kenalin, nama aku Fani Reza Irwanda, dan sobat aku Safela Dinaranti. Hari ini kita akan mengangkat topik SDGs tentang kimia hijau. Mau ngebahas apa sih, Vel? Nah, kita mau membahas tentang peran kimia hijau dalam meningkatkan aspek kehidupan menuju lingkungan yang sehat, Van. Wah, seru banget tuh. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget nih, Vel. Wah, boleh dong nih para narasumber buat perkenalan diri. Halo semuanya, nama aku Safa Aulia Rahma dan ada rekan aku. Aku Diaula Kartista Ika Yanuar. Gimana nih kalian? Kabarnya para narasumber? Kabarnya baik-baik saja. Gimana nih kalau kedua MC kita kabarnya? Alhamdulillah baik dong. BTW, kalian dari fakultas dan prodi apa sih? Kita berdua ini dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Kampusnya UPN Veteran Jakarta. Wah, keren banget nih para anak teknik ya. Iyalah, teknik dong. Oke, sekarang kita mulai masuk ke inti pembicaranya ya. Nah, kalau ngangkat dari tema SDGs tentang kimia hijau, boleh nggak nih dari kalian jelasin kimia hijau tuh apa sih? Oke, untuk kimia hijau ini atau dikenal juga dengan istilah green chemistry adalah suatu bidang kimia yang berfokus pada penciptaan proses kimia yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Oh, jadi kimia hijau proses kimia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ya? Betul banget tuh. Nah, kalau dari tujuan kimia hijau nih, kimia hijau tuh tujuannya untuk apa sih? Tujuan utama kimia hijau adalah untuk mengurangi atau meniadakan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya dalam produk dan proses kimia dengan tetap mempertahankan kelayakan ekonomi dan efisiensi. Oke, kira-kira penerapan kimia hijau di bidang perindustrian nih, kayak yang lagi kalian tekunin tuh apa aja sih? Kalau dari bidang industri sendiri ini bisa digunakan di pertanian, farmasi, kosmetik, dan makanan yang dapat membantu menghasilkan produk-produk yang lebih aman, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan. Oke, Safa, kalau itu kan dari bidang industri. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, penerapan kimia hijau tuh apa aja? Nah, kalau di kehidupan sehari-hari ini, kimia hijau itu digunakan agar menciptakan lingkungan yang sehat dan juga masa depan yang lebih baik lagi. Nah, berarti tadi dalam sektor industri dan kehidupan sehari-hari, kimia hijau ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan kita. Betul banget, Vela. Oke, dari tadi kan kita udah membahas kimia hijau yang dapat berdampak pada lingkungan sehat. Nah, kalau lingkungan yang sehat sendiri ini apa sih? Lingkungan yang sehat itu merupakan prasyarat hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, pangan, air, dan sanitasi. Lingkungan yang sehat menurut Organisasi Kesehatan Global dan Nasional terkemuka WHO dan UNICEF meliputi udara, tanah, dan air yang aman bagi kesehatan manusia, mendukung gaya hidup sehat dan bebas dari bahaya seperti bahan kimia, beracun yang dapat menurunkan kualitas hidup dan menimbulkan masalah kesehatan. Gitu, Safela. Oke, makasih banget nih Ulhak buat penjelasannya. Aku mau nanya dong. Jadi setahu aku kan penerapan konsep kimia hijau itu kan dapat membantu kita meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Boleh nggak sih jelasin lebih detail lagi tentang penerapan konsep kimia hijau ini? Oke, penerapan kimia hijau ini untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dari semua pihak terutama pemerintah, masyarakat, dan pelaku di bidang industri untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kimia hijau agar terciptanya lingkungan yang sehat dan masa depan yang lebih baik. Wah, makasih banget Ulhak atas penjelasannya. Sekarang kayaknya Safela pengen nanya deh. Oke, jadi aku mau nanya nih, setahu aku kimia hijau itu kan gabungan dari 12 prinsip nih. Nah, diantaranya tuh ada pencegahan, atom ekonomi, sintesis zat kimia, dan lain-lain. Nah, boleh jelasin nggak sih hubungan prinsip tadi dengan bidang kimia?
Ke-12 prinsip ini berhubungan dengan bidang kimia pada penelitian, pendidikan, kebijakan, dan persepsi masyarakat. Pendekatan kimia hijau bertujuan untuk menghilangkan dampak buruk zat kimia sejak pada proses perancangan. Oh iya, dari tadi kan udah ngebahas tentang dampak baik kimia hijau, kegunaan kimia hijau, serta tujuan kimia hijau. Kira-kira ada nggak sih dampak buruk dari penggunaan kimia hijau ini? Ada dong. Perkembangan dan pemanfaatan zat-zat kimia yang tanpa kendali menyebabkan tubuh manusia terkontaminasi oleh sejumlah besar zat kimia sintesis hasil industrialisasi. Banyak di antaranya telah diketahui bersifat toksik atau racun. Oke, jadi walaupun peranan kimia hijau ini memiliki banyak dampak positif, ternyata ada juga ya dampak negatifnya yang dapat kita temui. Iya, bener banget, Van. Pasti semua hal ada sisi baik dan buruknya. Oke, aku lanjut mau nanya nih. Kan dari tadi udah dijelasin ya penerapan di bidang industri dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau tahu kalau dari sektor pertanian kira-kira ada nggak sih penerapan kimia hijaunya? Penerapan dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan bahan alami seperti pupuk organik dan pestisida nabati dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman secara alami tanpa merusak lingkungan. Wah, berarti peranan kimia hijau sangat penting ya di bidang pertanian dan pastinya sangat membantu para petani dalam pekerjaannya. Sekarang aku mau nanya nih, penerapan kimia hijau di sektor farmasi. Penerapan dalam sektor farmasi, penggunaan bahan-bahan alami seperti ekstrak tumbuhan dan rempah-rempah dapat membantu menghasilkan obat-obatan yang lebih aman dan efektif. Beberapa jenis obat-obat tradisional seperti jamu dan akupuntur telah terbukti memiliki efek positif terhadap kesehatan manusia. Wah, berarti obat-obatan dan jamu yang kita konsumsi selama ini merupakan pengaplikasian dari kimia hijau ya? Iya, bener banget, Vel. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kan kita sebagai cewek sering memakai produk kosmetik nih ya, iya nggak sih girls? Betul banget sih. Nah, jadi kira-kira kimia hijau ini dipakai nggak sih di produk-produk kosmetik itu? Nah, dalam sektor kosmetik, penggunaan bahan-bahan alami seperti minyak kelapa, madu, dan ekstrak tumbuhan dapat membantu menghasilkan produk kosmetik yang lebih aman dan ramah lingkungan. Oh, berarti kosmetik yang kita pakai ini penggunaan bahan kimianya sudah terkontrol dan pastinya sangat aman untuk dipakai sehari-hari ya. Nah, sekarang aku pengen tanya dari yang paling basic nih, makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Aku mau tanya, peranan kimia hijau untuk makanan sehat yang berkualitas tinggi itu kayak gimana sih? Boleh dijelasin nggak? Makanan sehat tentunya berasal dari keluarga pun harus mendapat perhatian khusus supaya perlahan budaya tersebut dapat digiring ke pola konsumsi pangan bergizi, beragam, dan berimbang. Penggunaan bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan segar dapat membantu menghasilkan makanan yang lebih sehat dan berkualitas tinggi. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti pewarna dan pengawet buatan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti alergi dan gangguan hormonal. Nah, gitu guys. Berarti kalau gizi kita tidak seimbang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan hormonal tentunya. Nah, terakhir nih, aku mau nanya untuk tantangan dan hambatan pada kimia hijau sendiri ini apa ya? Dan kira-kira apakah pemerintah sudah cukup dalam mendukung program kimia hijau? Nah, untuk hambatan dan tantangan pada kimia hijau ini ada pada biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi konvensional serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang kimia hijau. Untuk peran pemerintah, itu sudah sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan dukungan pemerintah dalam bentuk insentif diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan pengaplikasian teknologi kimia hijau. Wah, narasumber kita hari ini sangat menambah wawasan kita banget ya, Vel. Dan tentunya para sobat ceria juga kita harap mendapatkan ilmu tambahan yang bermanfaat dari dua narasumber kita yang keren banget ini. Kita rasa kita udah di ujung pembahasan nih. Kayaknya kita pamit undur diri dulu ya, Vel. Sebelumnya makasih banyak nih buat narasumber kita yang keren-keren ini udah mau ngejelasin panjang lebar tentang kimia hijau dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Dadah!